Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Parisdi. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Lenz yang masih kaitannya dengan induksi elektromagnetik. Tidak lupa sebelum kita mulai, saya ingatkan simak dengan konsentrasi penuh ya. Usahakan sambil membuat catatan. Selalu ya, buat tulis ya catatan itu dengan atau dalam bahasa kalian sendiri ya. Jangan hanya menyalin kata-kata saya atau mengutip buku internet atau sumber lainnya ya. Jadi susun dengan kalimat berdasarkan pemahaman sendiri. Insya Allah kalian akan semakin memahami materi yang akan dibahas ya. Dan suatu saat kalian akan mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Nah, sampai kita pada pembahasan hukum Lenz ya. Secara umum hukum Lenz ini akan kita gunakan untuk menentukan arah arus induksi yang timbul pada suatu kumparan ya. Kalau kalian baca buku ya, maka kalian akan mendapatkan kalimat seperti ini. Hukum Lenz dinyatakan sebagai arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang melawan penyebab timbulnya arus induksi. Kalau ada arus induksi, tentu saja setiap ada arus akan timbul medan magnet. Maka dia akan menyebabkan medan magnet. Medan magnetnya kita sebut sebagai medan magnet induksi. Medan magnet itu besaran vektor ya. Nah, kalau besaran vektor berarti dia punya arah. Medan magnet induksi itu arahnya kemana ya? Arahnya melawan. Melawan apa? Melawan penyebab, ya kan? Penyebab timbulnya. Nah, sekarang diingat-ingat lagi hukum Faraday ya. Hukum Faraday ya, GGL itu kan sama dengan gitu ya. Bla 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 terus D flux per dt gitu kan ya. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa penyebab timbulnya GGL induksi adalah perubahan ya, perubahan flux dalam konteks rumusannya Faraday ya, melawan penyebab timbulnya. Nah, sementara penyebab timbulnya ini kan perubahan ya. Berarti kita bisa katakan medan magnet induksi itu arahnya melawan perubahan. Nah, maka kalau kalian bingung dengan kalimat yang panjang itu, saya menyarankan kalian pegang dua kata ini ya. Inti dari hukum Lenz ini adalah melawan perubahan. Ingat-ingat ya. Melawan perubahan itu bisa berarti tidak mau berubah. Ya, itu melawan perubahan kan ya. Nah, atau mungkin dengan kata lain, kita bisa bilang maunya tetap. Kalau bahasa kalian tidak bisa move on ya. Tidak bisa move on ini berarti jika ada yang datang, fine ya pasti ditolak, kan nggak bisa move on ya. Berarti kalau ada yang baru yang datang ya tolak aja gitu ya. Nah, jika ada yang mau pergi, nah sebaliknya kalau mau pergi kan berarti dicegah ya, jangan pergi ya, ditarik ya. Oke, kalau terjadi perubahannya itu bertambah, maka ya lawannya nambahin kan berarti ngurangi ya, dikurangi. Caranya ngurangi gimana? Cara nguranginya itu kasih lawannya ya, kasih yang berlawanan arah ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika berkurang. Nah, jika berkurang gimana? Kalau berkurang ya tambahi. Nah, caranya nambahi gimana? Ya kasih atau berikan yang searah. Berikut contoh soal pertama tentang hukum Lenz ya. Ada sebuah kumparan di sebelah kiri ya. Kemudian ada magnet batang ya. Kutubnya tertulis di situ utara selatan. Pertanyaannya, jika magnet batang digerakkan mendekati kumparan, kemana arah arus induksi pada R? R-nya ini ya. Nah, jadi ini kita bisa selesaikan dengan hukum Lenz yang tadi kita udah punya banyak alternatif ya. Istilah mana yang cocok dengan pemahaman kalian. Nah, kalau buat saya yang ini kita bisa selesaikan dengan hukum Lenz itu kan tadi melawan perubahan ya. Melawan perubahan itu berarti kalau ada yang mendekat, tolak. Ya kan? Nggak bisa move on tadi, kita pakai istilah itu ya. Kalau ada yang mendekat, ditolak ya. Kalau ada yang mau menjauh, ditarik ya. Kan nggak boleh pergi, jadi ditarik. Kalau ada yang mendekat, juga ditolak gitu ya. Nah, ini kasusnya adalah ada kutub utara mau mendekat ya. Nah, ini sederhananya kalau ada utara mau mendekat berarti harus ditolak ya, ya kan? Nah, ada U mendekat. Nah, kalau ada U mendekat berarti harus ditolak. Nah, pertanyaannya adalah menolak U pakai
kutub apa lagi? Ya, nolak U ya pasti U dengan U lagi ya. Jadi kalau ada U mendekat maka ditolak dengan U lagi. Jadi artinya di sini akan muncul kutub utara juga ya ketika ada U mendekat ya kan. Nah, berarti selatannya di sini. Artinya nanti di kumparan ini akan muncul medan magnet. Ingat, keluar dari kutub utara. Nah, begitu ya. Nah, kalau sudah, kalian gunakan aturan tangan kanan ya. Jempol ke arah sana ya, jempol ke arah kanan nih. Ini arah B-nya, B induksinya. Nah, maka nanti kalian akan dapatkan arah arus induksinya di sebelah sini itu ke atas gini ya. Gitu ya. Nah, di sebelah kiri ke bawah. Berarti arah arus pada R berarti dari kiri ke kanan alias dari A ke B. Ini arah arus induksinya. Contoh soal kedua. Jika magnet batang digerakkan menjauhi kumparan, kemana arah arus induksi yang timbul pada hambatan R ya. Nah, di sini kita lihat yang berada di dekat kutub yang berada di dekat kumparan adalah kutub utara ya. Nah, di sana disebutkan digerakkan menjauh, berarti kita bisa simpulkan di situ kondisinya adalah ada kutub utara. Saya tulis saja U ya, ada U menjauh. Ya, gunakan prinsip Lenz tadi, melawan perubahan, tidak mau berubah ya, tidak bisa move on ya. Jadi kalau ada yang mau menjauh, iya nggak boleh ya, nggak boleh pergi ya. Jadi kalau ada yang mau menjauh, tarik ya yang mau menjauhnya itu ya. Nah, berarti ditarik. Nah, pertanyaannya, narik U pakai kutub apa ya? Nah, ditarik menggunakan tentu saja kutub yang berlawanan jenis ya. Jadi kalau ada U mau pergi, harus ditarik dengan kutub selatan gitu ya. Nah, artinya di sini akan muncul ya, di ujung kumparan yang dekat magnet batang itu akan muncul kutub selatan ya di sini ya, berarti utaranya di situ. Nah, berarti arah medan magnetnya masuk di selatan, jangan lupa ya, masuk di selatan. Nah, ini keluar di utara ya. Nah, inilah arah medan magnet induksinya ya. Nah, pertanyaannya apa? Arah arus ya, sudah kita tentukan menggunakan aturan tangan kanan ya. Coba pegang ya inti besi yang warna birunya itu, ambil misalnya bolpen, terus jempolnya mengarah ke kiri. Kalian jempol itu menunjukkan arah medan magnetnya, kemudian arah jari ya, lengkungan jari itu menunjukkan arah arus. Nanti kalian akan dapatkan arah arusnya itu di bagian kanan ini ke bawah ya. Berarti di sini ke atas ya, berarti pada R arahnya dari B ke A alias ke kiri. Ini arah arus induksinya, begitu ya. Contoh ketiga tentang hukum Lenz. Kawat peki bergerak dengan laju tetap pada kawat berbentuk U, berbentuk C sih sebetulnya ya. Ini yang kawatnya itu yang ini maksudnya ya. Dalam medan magnet homogen konstan, lihat gambar nih medan magnetnya, saya kasih notasi ya, B yang silang-silang nih artinya arah masuk bidang gambar ya. Nah, pada kumparan akan timbul medan magnet induksi yang berarah kemana gitu ya, berarah kemana. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Kawat peki ini bergerak ya dengan laju tetap, di gambar ada panahnya ke kanan ya. Ada panahnya ke kanan. Nah, artinya ini kumparan segi 4 ini ya, luasannya tertentu melingkupi daerah bermedan magnet B yang tandanya silang itu ya. Nah, dengan kawat peki ini bergerak ke kanan ya, mudah-mudahan kalian paham bahwa sesaat kemudian kita bisa bayangkan nanti kawat pekinya itu akan sampai di sini ya. Nah, saya kasih garis putus-putus warna biru ini. Jadi karena kawat peki ini bergerak ke kanan, berarti saat berikutnya akan di sebelah kanan nih, garis biru ini ya, putus-putus ini ya. Nah, artinya dengan menggerakkan peki ke kanan, maka segi 4 yang melingkupi medan magnetnya itu luasnya bertambah ya. Jadi luasnya itu bertambah. Nah, lalu apa hubungannya luas dengan induksi magnet? Nah, ingat-ingat bahwa kita punya flux magnet
V itu kan B kali A ya. Nah, artinya kalau luasnya bertambah, fluksnya juga bertambah. Nah, dengan adanya pertambahan fluks, ingat lagi hukum Lenz tadi ya, melawan perubahan bisa dimaknai kalau bertambah harus dikurangi ya. Cara menguranginya adalah munculkan medan magnet induksi yang berlawanan ya dengan yang ada. Nah, berarti karena fluksnya bertambah, nah prinsip Lenz-nya kalau bertambah pokoknya kurangi ya. Kalau bertambah kurangi, kalau berkurang tambahi ya. Nah, cara menguranginya adalah dengan cara muncul medan magnet induksi ya, muncul B induksi. B induksi yang ke arah mana? B induksi yang berlawanan. Yang berlawanan dengan B yang ada ya, dengan B yang ada ya. Nah, berarti kita lihat di sini B yang ada itu kan silang tandanya. Berarti di dalam kumparannya akan muncul B induksi yang tandanya titik, kan lawannya silang titik ya. Ini B induksi. Titik itu artinya tegak lurus keluar bidang gambar ya. Jadi ini tegak lurus keluar bidang gambar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami 3 contoh tentang hukum Lenz itu ya.